Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Salam sehat selalu buat teman-teman dimanapun berada. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada dosen kita yang terhormat, yaitu Bapak Rion Novrianda, MPC Psikolog, yang telah membimbing kami dalam mata kuliah Psikologi Pendidikan Dasar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pertama, perkenalkan saya Joni Saputra, mahasiswa dari Prodi Psikologi Universitas Abdurrahman. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan sedikit materi tentang kesulitan belajar. Baik, kita langsung ke materi. Teori belajar behavioristik adalah teori belajar yang mengedepankan perubahan perilaku peserta didik sebagai hasil proses pembelajaran. Terjadinya perubahan tingkah laku diakibatkan oleh adanya interaksi antara stimulus dan respon. Teori belajar ini berorientasi pada perilaku yang lebih baik. Contoh penerapan teori belajar behavioristik. 1. Guru menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, mulai materi sederhana sampai kompleks. Yang kedua, selama belajar, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi. Yang ketiga, jika guru menjumpai adanya kesalahan, baik pada materi maupun pada peserta didik, maka akan segera diperbaiki. Yang keempat, guru lebih aktif memberikan latihan agar terbentuk kebiasaan yang diinginkan. Yang kelima, guru memberikan evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Yang keenam, guru harus mampu memberikan penguatan baik dari sisi positif dan negatif. Adapun kelebihan dan kekurangan teori belajar behavioristik. Kelebihannya adalah 1. Peserta didik dibiasakan untuk latihan dan praktek yang di dalamnya memuat unsur kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleks, dan daya tahan. Yang kedua, mampu mendorong peserta didik untuk berpikir linear dan konvergen. Yang ketiga, memudahkan peserta didik untuk mencapai suatu target tertentu dalam pembelajaran. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Membatasi kreativitas. 2. Produktivitas dan imajinasi peserta didik. 2. Pembelajaran hanya berpusat pada guru sehingga peserta didik terkesan pasif. Yang ketiga, berpotensi menimbulkan hukuman verbal dan fisik seperti memberikan hukuman peserta didik yang melanggar aturan atau bahkan menjewer. Hukuman semacam itu justru bisa berakibat buruk pada perubahan perilaku peserta didik. Teori belajar kognitif. Teori belajar kognitif adalah teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasilnya. Teori ini menyatakan bahwa pada proses belajar, seorang tidak hanya cenderung pada hubungan antara stimulus dan respon, melainkan juga bagaimana perilaku seseorang dalam mencapai tujuan belajarnya. Prinsip teori belajar kognitif dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. 1. Proses belajar lebih penting daripada hasil. Yang kedua, persepsi dan pemahaman dalam mencapai tujuan belajar menunjukkan tingkah laku seorang individu. Yang ketiga, materi belajar dipisahkan menjadi komponen kecil lalu dipelajari secara terpisah. Yang keempat, keaktifan peserta didik saat pembelajaran merupakan suatu keharusan. Yang kelima, pada kegiatan belajar dibutuhkan proses berpikir yang kompleks. Kelebihan daripada teori belajar kognitivisme adalah sebagai berikut. Kelebihannya, 1. Dapat meningkatkan motivasi. Yang kedua, dapat meningkatkan kemampuan siswa untuk memecahkan masalah. Yang ketiga, dapat membantu guru untuk mengenal siswa secara individu sehingga dapat mengembangkan kemampuan siswa. Yang keempat, dapat melihat tingkah perkembangan kognitif manusia mulai dari bayi hingga dewasa sehingga memudahkan untuk memilih pelajaran yang tepat bagi anak di usia tertentu. Yang keenam, dapat mempelajari materi pembelajaran yang rumit untuk memecahkan dan untuk menciptakan kreasi atau ide baru. Sedangkan kekurangannya adalah 1. Teori ini dianggap dekat dengan psikologi belajar daripada teori belajar sehingga dalam proses belajar menjadi tidak mudah. Yang kedua, teori ini dianggap sulit dipraktekkan secara murni karena seringkali merasa bingung untuk memahami unsur kognitif menjadi bagian-bagian yang jelas. Yang ketiga, teori ini tidak menyeluruh untuk semua tingkat pendidikan. Yang keempat, teori ini sulit dipraktekkan khususnya di tingkat lanjut.
Yang kelima, beberapa dari teori ini sulit dipahami dan pemahamannya masih belum tuntas. Kesulitan belajar adalah suatu kondisi dalam proses belajar mengajar yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar yang optimal. Namun bila dikembangkan pemahaman konsep kesulitan belajar, maka akan mempunyai suatu pengertian yang sangat luas dan mendalam. Dalam pengertiannya, satu adalah learning disorder atau kekacauan belajar. Yang kedua, learning disabilities atau ketidakmampuan belajar. Yang ketiga, learning dysfunction, mengacu kepada gejala di mana proses belajar tidak berfungsi dengan baik. Yang keempat adalah underachiever, adalah mengacu kepada anak-anak yang memiliki tingkat potensi intelektual yang tergolong di atas normal, tetapi prestasi belajarnya tergolong rendah. Yang kelima, slow learner atau lambat belajar, adalah anak-anak yang lambat dalam proses belajarnya. Manifestasi gejala kesulitan belajar. Yang pertama, menunjukkan hasil belajar yang rendah di bawah rata-rata nilai yang dicapai oleh kelompoknya. Yang kedua, hasil yang dicapai tidak seimbang dengan usaha yang telah dilakukan. Yang ketiga, lambat dalam melakukan tugas-tugas kegiatan belajar. Dan yang keempat, menunjukkan sikap yang kurang wajar seperti acuh tak acuh, menentang, berpura-pura, dusta dan sebagainya. Faktor penyebab kesulitan belajar. Faktor utama penyebab kesulitan belajar yaitu faktor internal, berasal dari anaknya itu sendiri, dan faktor eksternal, faktor yang berasal dari luar diri anak tersebut. Faktor penyebab kesulitan belajar, yang pertama, tidak bekerja sempurnanya fungsi otak. Yang kedua, faktor genetika atau bawaan lahir. Yang ketiga, pola asuh yang tidak tepat. Yang keempat, mengkonsumsi minuman yang mengandung zat kimia atau berbahaya. Yang kelima, kelahiran yang prematur. Yang keenam, ibu yang mengidap virus HIV/AIDS. Yang ketujuh, terganggunya kesehatan mental anak atau siswa. Jenis kesulitan belajar, yaitu yang pertama, non-verbal learning. Siswa tidak mampu untuk memahami objek visual, tidak bisa belajar dari gambar dan tulisan saja tanpa penjelasan auditori yang gambling dari orang lain. Yang kedua, diskalkulia. Siswa tidak bisa memecahkan persoalan matematika yang sedang dihadapi, contoh seperti operasi hitung. Yang ketiga, auditory and visual. Anak-anak mengalami kesulitan belajar sebab tidak mampu memahami bahasa pengantar mata pelajaran, baik itu disajikan secara tertulis maupun lisan. Yang keempat, disleksi. Disleksia adalah salah satu macam jenis kesulitan belajar anak yang mana tidak bisa untuk memahami tulisan, baik itu huruf atau angka. Dan yang kelima, dysgraphia. Siswa tidak mampu untuk atau sulit untuk menuliskan sesuatu yang mereka pikirkan atau yang orang lain katakan kepada mereka. Yang keenam, specific language, adalah gangguan bahasa yang mana anak akan kesulitan dalam mencerna dalam mempelajari bahasa. Adapun cara mengatasi kesulitan belajar berdasarkan pendekatan psikologi. 1. Membantu mengenali tipe belajar. Yang kedua, membuat cara belajar lebih efektif. Yang ketiga, penyerapan informasi yang lebih bagus. Yang keempat, evaluasi belajar untuk perbaikan strategi belajar. Dan yang kelima, penyesuaian diri. 6, pemberian motivasi. Dan yang ketujuh, mengenalkan konsep reward and punishment. Dan yang ke-8, membantu individu mengenali diri sendiri. Kesulitan belajar selama pandemi COVID-19, terdapat banyak sekali kesulitan belajar yang dihadapi oleh para murid dalam proses belajar online. Sedangkan mereka sekolah dengan bertatap muka, sekarang mereka harus sekolah dengan hanya melewati media online. Kesulitan belajar dengan cara daring atau media online, yang pertama adalah lokasi rumah tidak terjangkau jaringan internet atau kuota internet murid yang minimalis. Yang kedua, media pembelajaran yang digunakan para guru dominan monoton dan para murid merasa jenuh atau bosan. Yang ketiga,
Pembelajaran dominan belum interaktif. Yang keempat, karakter ataupun perilaku para murid sulit dipantau. Yang keenam, pembelajaran cenderung tugas online. Selanjutnya adalah solusi belajar selama pandemi COVID-19. Yang pertama adalah lokasi di dekat lingkungan rumah yang sulit terjangkau jaringan internet, untuk sementara pindah lokasi yang terjangkau jaringan internet apabila minimalis kuota internetnya. Diatasi bergabung dengan temannya yang punya wifi di rumah, maksimum 3 siswa, dan mematuhi protokol kesehatan cegah COVID-19. Yang kedua, digunakan media pembelajaran daring yang variatif sehingga siswa tidak jenuh. Yang ketiga, diupayakan menggunakan media daring variatif yang bias untuk interaktif. Dan yang keempat, apabila menggunakan media daring yang bisa live, misalnya Zoom Meeting, Google Meet, webinar, dan lain-lain, agar karakter atau perilaku para murid relatif terpantau. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan dalam pembelajaran sebaiknya sehari sebelum sudah diberikan kepada siswa untuk dibaca terlebih dahulu. Ketika guru menjelaskan materi, para murid dominan bisa lebih memahami. Bila masih ada kesulitan, bisa ditanyakan. Jadi kesimpulannya adalah kesulitan belajar merupakan sebuah permasalahan yang menyebabkan seorang siswa tidak dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik seperti siswa lain pada umumnya, yang disebabkan faktor-faktor tertentu. Hal ini menyebabkan anak terlambat atau bahkan tidak dapat mencapai tujuan belajar dengan baik sesuai dengan yang diharapkan. Oleh karena itu, diperlukan peran serta terpadu antara orang tua dan guru dalam memahami kelebihan maupun kekurangan dari seorang anak sejak dini dan memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh anak. Baiklah teman-teman, demikianlah penjelasan saya tentang materi kesulitan belajar. Mungkin banyak salah dari saya, untuk itu saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal amin. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.